Cewek sederhana ini ternyata putri konglomerat. Semua kaget. Semua orang di kantor itu tertawa, bukan karena ada lelucon, tapi karena seorang cewek sederhana berdiri di depan lift, membawa kotak makan plastik yang sudah kusam. Serius, kamu makan itu lagi? Ya ampun, zaman sekarang masih ada yang bawa lauk dari rumah. Kalau gajinya kecil ya wajar sih. Cewek itu menunduk, memeluk kotak makannya erat, lalu tersenyum kecil, seolah sudah terbiasa. Namanya Ara. Ara bukan tipe yang suka melawan. Dia datang paling pagi, pulang paling malam, dan jarang sekali bicara. Tapi kerjaannya rapi, cepat, dan nyaris tanpa salah. Namun di mata orang-orang kantor, Ara tetap dianggap remah kecil. Hari itu, semua berawal dari satu kesalahan yang bukan dia buat. Di perusahaan Sungwu Media, Ara hanyalah staf biasa di divisi administrasi. Posisi rendah, gaji cukup buat makan, dan hidupnya terlihat biasa saja. Di meja sebelah ada cewek yang selalu tampil mewah bernama Jena. Tasnya branded, bajunya selalu baru, dan setiap kali bicara, nadanya seperti bos. Jena sering berkata, "Kalau bukan karena aku, tim ini nggak jalan." Dan yang paling sering jadi targetnya adalah Ara. "Ara, kamu salah input data ya? Ini bikin aku dimarahi atasan." Ara terkejut. Aku belum input data itu, Kak. Aku masih cek ulang karena ada angka yang janggal." Jena mendekat. Suaranya sengaja dibuat keras agar semua dengar. "Halah, alasan. Kamu tuh kerjaannya cuma bikin masalah." Beberapa orang langsung ikut nimbrung. "Duh Ara, kamu tuh gimana sih? Makanya jangan sok rajin kalau ujungnya bikin repot." Ara menggigit bibir. Dadanya panas, tapi ia tetap menunduk. Bukan karena takut, tapi karena ia tidak ingin membuat suasana tambah buruk. Padahal Ara tahu, Jenalah yang salah. Namun, siapa yang mau percaya pada staf kecil seperti Ara? Siang itu kantor mendadak heboh. Manajer besar dari pusat akan datang untuk inspeksi. Semua orang buru-buru memperbaiki meja, merapikan rambut, bahkan mengganti lipstik. "Tadi aku lihat mobilnya di parkiran, gila, keren banget." Katanya dia masih muda tapi tegas, banyak yang takut. Ara diam saja di mejanya, mengetik laporan, memastikan semuanya siap. Namun begitu lift terbuka, semua terdiam. Seorang pria tinggi memakai jas hitam melangkah keluar. Tatapannya dingin, wajahnya tampan, dan auranya seperti orang yang tidak bisa dibantah. Namanya Direktur Han. Ia adalah direktur muda yang terkenal perfeksionis. Katanya, satu kesalahan kecil bisa membuat seseorang dipecat hari itu juga. Jena langsung maju dengan senyum paling manis. "Selamat datang Pak Direktur, saya Jena, leader tim administrasi." Ara menoleh pelan. Dalam hati ia bingung. Sejak kapan Jena jadi leader? Tapi Ara memilih diam. Direktur Han memeriksa laporan satu persatu. Semua staf menahan nafas. Sampai akhirnya ia berhenti pada satu folder. "Kalian kirim laporan dengan data yang tidak sinkron." Suara Direktur Han datar, tapi cukup membuat ruangan membeku. Jena langsung menunjuk Ara tanpa ragu. "Itu Ara, Pak. Dia yang input data." Ara membeku. Semua mata langsung mengarah padanya. Ara berdiri cepat. Saya belum input data itu, Pak. Saya masih cek ulang karena ada angka yang janggal." Jena tertawa kecil. "Pak, dia cuma nggak mau disalahkan." Beberapa orang ikut berbisik. "Wah, ketahuan." Padahal Ara kelihatan polos. Ara menggenggam tangannya. Ia menatap Direktur Han dengan tenang. "Pak, tolong cek log sistem. Ada rekamannya siapa yang edit terakhir." Ruangan sunyi. Direktur Han menatap Ara lama, seperti sedang menilai apakah Ara berbohong. Lalu ia berkata, "Baik, kita cek." Jena menegang. Saat sistem dibuka, mereka melihat riwayat edit data. Nama editor terakhir muncul jelas, Jena Kim. Wajah Jena pucat. Semua yang tadi menuduh Ara mendadak saling melirik. Loh, ternyata Jena yang edit. Berarti Ara beneran nggak salah. Direktur Han mematikan layar laptop pelan. "Jena Kim." Nada suaranya tidak keras, tapi membuat kaki siapapun lemas. Jena tertawa paksa. "Pak, itu pasti error.
Saya nggak mungkin. Direktur Han berdiri. Mulai hari ini, kamu tidak memimpin apapun, dan kamu akan diberi surat peringatan. Jenna langsung menunduk. Matanya penuh amarah, tapi ia menahan. Ara menghela nafas lega. Namun, ia belum tahu. Ini baru permulaan. Sore itu, Ara pulang naik bus seperti biasa. Ia duduk di dekat jendela, memeluk tas sederhana. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Nona Ara, sudah waktunya kembali. Ayah Anda menunggu. Ara menatap layar lama. Wajahnya berubah. Tangannya gemetar. Ia cepat mengetik balasan. Anda salah orang. Tapi pesan berikutnya langsung masuk, membuat nafas Ara tercekat. Putri Chairman Seo tidak mungkin salah orang. Ara langsung menutup ponselnya. Wajahnya pucat seketika. Matanya menatap jalanan luar bus yang mulai gelap. Jantungnya berdegup keras. Seolah masa lalu yang selama ini ia sembunyikan, baru saja mengetuk pintu dengan paksa. Di saat Ara turun dari bus, sebuah mobil hitam mewah tiba-tiba berhenti di depan halte. Kaca mobil turun perlahan, dan seorang pria tua berkacamata berkata dengan suara sopan, "Putri, kami menjemput Anda pulang." Ara mundur satu langkah. Orang-orang di sekitar menoleh. Ara membeku, karena ia sadar, mulai detik itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ara kira orang-orang itu cuma salah orang, tapi ketika pintu mobil mewah dibuka, dan pria tua itu menunduk hormat sambil menyebut namanya lengkap, Ara langsung tahu, masa lalunya benar-benar datang menjemput. "Nona Ara Seo, mohon ikut kami." Ara mundur satu langkah, menelan ludah. Di belakangnya orang-orang halte mulai melirik, berbisik dan ada yang mengangkat ponsel seolah mau merekam. Ara menunduk, berusaha tenang. "Maaf, saya harus pulang." Namun pria tua itu tidak bergeser. Nada suaranya tetap lembut, tapi tegas. "Ketua besar menunggu. Kami tidak bisa kembali tanpa Anda." Ara membeku. Ketua besar, kata itu seperti palu yang memukul kepalanya. Akhirnya Ara masuk mobil. Bukan karena ingin, tapi karena takut membuat keributan. Begitu pintu tertutup, dunia luar mendadak sunyi. Interior mobil itu harum, kursinya empuk, dan di depan ada dua pria berjas yang tampak seperti pengawal. Ara menatap pria tua berkacamata yang duduk di sampingnya. "Siapa Anda?" tanya Ara pelan. Pria itu tersenyum tipis. "Saya Tuan Lee, sekretaris keluarga Seo." Ara menggeleng cepat. "Anda pasti salah orang. Saya cuma staf administrasi biasa." Tuan Lee mengeluarkan sebuah amplop tipis dari tasnya. Di atasnya ada cap emas dan satu foto. Foto Ara saat kecil. Ara tercekat. "Ini? Dari mana?" Tuan Lee menatapnya dengan sorot mata penuh hormat. "Ketua besar tidak pernah berhenti mencari Anda, Nona." Ara menggenggam amplop itu sampai jemarinya memutih. Mobil memasuki kawasan perumahan elit. Gerbang tinggi terbuka otomatis. Lampu-lampu taman menyala indah. Ara merasa seperti masuk dunia lain, dunia yang tidak pernah ia bayangkan. Akhirnya mobil berhenti di depan rumah besar seperti istana. Ara menatap bangunan itu lama. "Aku nggak bisa," gumamnya. Tuan Lee membukakan pintu. "Silahkan turun, Nona." Di depan pintu utama, berdiri beberapa pelayan rapi. Mereka membungkuk serempak. "Selamat datang kembali, Nona Ara." Ara menelan ludah. Kakinya terasa berat. Namun sebelum ia sempat melangkah mundur, pintu utama terbuka, dan seorang pria paruh badan dengan aura kuat muncul. Rambutnya rapi, jasnya mahal, tatapannya tajam, tapi ada getaran aneh di matanya. Ara langsung mengenali wajah itu dari ingatan paling dalam. Chairman Seo, ayah kandungnya. Chairman Seo melangkah pelan, seolah takut Ara menghilang kalau ia bergerak terlalu cepat. "Ara?" Suaranya berat. Ara berdiri kaku. Kata-kata di tenggorokannya macet. Antara marah, takut, dan bingung, semuanya campur jadi satu. "Ayah?" Kata itu nyaris tidak keluar. Chairman Seo menutup matanya sebentar, lalu membuka lagi dengan mata yang tampak berkaca-kaca.
Maaf, ayah terlambat. Ara menggigit bibir. Ia ingin bertanya ribuan hal. Kenapa ditinggal? Kenapa baru sekarang? Kenapa harus muncul saat hidupnya mulai tenang? Tapi yang keluar hanya satu kalimat. Kenapa sekarang? Chairman Seo menarik napas panjang. Karena ada yang mulai bergerak. Dan ayah tidak mau kamu dalam bahaya. Ara tersentak. Bahaya? Chairman Seo menoleh ke Tuan Lee. Bawa dia masuk. Ara makin panik. Aku nggak mau. Aku cuma mau hidup normal. Chairman Seo menatapnya penuh beban. Kamu bisa hidup normal setelah semuanya aman. Di dalam ruang kerja yang luas, Ara duduk di sofa. Sementara Chairman Seo berdiri di dekat jendela. Ia menyerahkan satu map. Ara membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada dokumen, foto, dan potongan berita lama. Judul berita paling atas membuat darah Ara dingin. Keluarga Seo terancam perebutan hak waris. Anak perempuan hilang masih dicari. Ara menatap ayahnya. Jadi, aku ini... Chairman Seo mengangguk. Kamu anak kandungku. Dan kamu pewaris sah. Ara menutup map itu cepat, seolah takut tulisan itu membakar tangannya. Tapi aku nggak mau warisan. Aku nggak butuh uang. Aku cuma... Chairman Seo memotong lembut. Aku tahu. Karena itu ayah diam selama ini. Ara terdiam. Chairman Seo melanjutkan. Dulu kamu menghilang karena ada orang yang ingin menyingkirkanmu. Ara menegang. Siapa? Chairman Seo tidak langsung menjawab. Orang itu masih ada di sekitar kita. Ara merasakan tengkuknya dingin. Keesokan harinya, di kantor Sungwoo Media, Jenna duduk dengan wajah penuh dendam. Surat peringatan masih tergeletak di mejanya. Dia menatap foto Ara di layar CCTV kantor yang sempat ia minta dari petugas keamanan, dengan alasan audit internal. Jenna, kamu pikir kamu menang, gumamnya. Seorang teman dekat Jenna berbisik. Udahlah Jen, kamu salah kemarin, jangan cari masalah lagi. Jenna menyeringai. Aku salah? Aku cuma kurang hati-hati. Lalu dia mengeluarkan ponsel, menelepon seseorang dengan nada manja. Halo, Kak. Aku butuh bantuan. Ada karyawan baru yang sok suci, tapi aku yakin dia menyembunyikan sesuatu. Di seberang, suara pria terdengar santai. Kamu mau aku cari latarnya? Jenna tersenyum licik. Iya, cari siapa dia sebenarnya. Sementara itu Direktur Han duduk di ruangannya, memandangi laporan log sistem kemarin. Nama Ara muncul sebagai orang yang mendeteksi kejanggalan sebelum masalah membesar. Ara, gumam Direktur Han. Ia memanggil sekretarisnya. Siapa staf bernama Ara itu? Sekretaris menjawab. Staf administrasi biasa, Pak. Masuk setahun lalu. Riwayatnya bersih. Direktur Han mengernyit. Bersih? Terlalu bersih. Seolah dibuat-buat. Cari lagi. Perintahnya pelan. Aku mau tahu semuanya. Malam hari, Ara berdiri di kamar tamu rumah besar itu. Ia menatap cermin masih belum percaya. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Ara ragu, lalu mengangkat. Suara wanita terdengar dingin dan halus. Jadi, kamu akhirnya pulang ya, Ara? Ara membeku. Siapa ini? Wanita itu tertawa pelan. Hahaha. Aku, orang yang dulu membuatmu hilang. Ara menjatuhkan ponsel. Dan saat itu juga, lampu kamar mati mendadak. Lampu kamar Ara mati total. Hening. Gelap. Dan suara dari telepon itu masih terngiang jelas. Aku, orang yang dulu membuatmu hilang. Ara menelan ludah. Tangannya gemetar mencari saklar. Ia menekan tombol berkali-kali. Tidak menyala. Ini cuma mati listrik, bisiknya menenangkan diri. Tapi kenapa? Tepat setelah telepon itu, Ara mengambil ponsel yang hampir jatuh dari tangannya. Layar masih menyala, panggilan masih tersambung. Anda siapa? Suara Ara bergetar. Suara wanita itu makin dekat, padahal hanya dari speaker ponsel. Tenang, Ara. Aku cuma ingin mengingatkan. Kalau kamu kembali, kamu harus siap. Aku harus siap untuk apa? Wanita itu tertawa kecil. Untuk apa? Untuk kehilangan lagi. Tut, telepon mati. Ara terdiam beberapa detik, lalu langsung keluar kamar sambil menahan nafas. Ara berlari ke lorong, melihat lampu-lampu utama rumah besar itu masih menyala. Berarti hanya kamarnya yang gelap. Itu membuat Ara lebih takut. Ara langsung menuju ruang kerja ayahnya. Namun sebelum sampai, ia melihat Tuan Lee muncul dari arah tangga. Nona Ara, Anda kenapa?
Ara menunjuk ke arah kamar. Lampu kamar saya mati, dan tadi ada telepon aneh. Tuan Lee langsung berubah serius. Telepon dari siapa? Ara mengeleng-geleng. Nomor tak dikenal, tapi dia bilang dia yang dulu membuatku hilang. Tuan Lee tegang. Ia mengambil ponselnya dan segera menghubungi seseorang. Pak, sepertinya mereka sudah bergerak. Ara terkaget. Mereka? Maksudnya lebih dari satu. Tuan Lee tidak menjawab dengan jelas. Hanya berkata pelan, Nona, mulai malam ini, Anda tidak boleh sendirian. Ara tercekak. Jadi ini bukan luconan. Di ruang kerja, Chairman Seo duduk dengan wajah tegang. Ara berdiri di depan meja besar itu, masih berusaha menahan gemetar. Maaf aku datang begini, tapi aku takut. Chairman Seo menatap putrinya lama. Seharusnya ayah yang minta maaf, karena membuatmu hidup dalam ketakutan. Ara mengepalkan tangan. Siapa wanita itu? Kenapa dia bilang dia yang membuatku hilang? Chairman Seo terdiam beberapa saat. Lalu ia membuka laci, mengambil sebuah foto lama. Ara melihat foto itu. Ada seorang wanita cantik berdiri di samping ayahnya, tersenyum lembut. Namun senyum itu, entah kenapa terasa dingin. Ara mengernyit. Itu siapa? Chairman Seo berkata pelan, seolah berat mengucapkannya. Itu Seo Min-hee. Ara menahan napas. Dia ibu tirimu. Ara membeku. Ibu tiriku? Chairman Seo mengangguk. Dia masuk ke keluarga ini ketika kamu masih kecil. Dan sejak itu, semuanya berubah. Ara menelan ludah. Tapi, aku nggak ingat aku punya ibu tiri. Chairman Seo memejamkan mata, lalu berkata, karena setelah insiden itu, kamu trauma, dan sebagian ingatanmu terkunci. Ara merasakan kepalanya berdenyut. Potongan ingatan kecil seperti kilatan. Suara kaca pecah. Tangisan. Tangan seseorang menariknya. Dan bau parfum tajam. Ara menutup kepalanya. Aku pusing. Chairman Seo langsung berdiri. Panggil dokter. Ara cepat mengangkat tangan. Tidak, aku cuma butuh udara. Chairman Seo menahan napas. Lalu berkata lembut. Ara, Min-hee punya anak. Ara menatapnya. Seorang putra. Dan dia ingin anaknya menjadi pewaris tunggal. Ara tersentak. Jadi selama ini, aku dianggap penghalang. Chairman Seo mengangguk pelan. Ara duduk menatap lantai. Kalau aku pergi lagi, apakah semuanya selesai? Tanya Ara lirih. Chairman Seo langsung menggeleng tegas. Tidak, karena sekarang kamu sudah ditemukan. Dan mereka akan memastikan kamu tidak bisa kembali. Ara menggigit bibir sampai terasa perih. Chairman Seo melanjutkan. Kamu punya dua pilihan. Satu, kamu tetap hidup seperti biasa, tapi dengan pengawalan ketat. Dua, kamu masuk keluarga Seo secara resmi dan berdiri di tempatmu. Ara menatap ayahnya. Aku nggak pernah minta jadi putri konglomerat. Chairman Seo mendekat. Ayah juga tidak pernah minta kamu menderita. Ara terdiam lama. Lalu ia bertanya pelan. Kalau aku masuk secara resmi, apa aku harus meninggalkan pekerjaanku? Chairman Seo tersenyum tipis. Tidak harus, tapi mulai sekarang, identitasmu akan sulit disembunyikan. Ara memejamkan mata. Hidup sederhana yang ia bangun mulai runtuh. Keesokan paginya, Jenna menerima pesan dari pria yang ia suruh menyelidiki. Ara itu pindah-pindah alamat, riwayat keluarganya kosong. Tapi aku menemukan satu hal. Jenna membaca dengan mata menyipit. Malam ini, dia dijemput mobil hitam mewah di halte dekat rumah kontrakannya. Jenna membeku. Apa? Jenna langsung tertawa kecil. Masa iya Ara punya sugar daddy, gumamnya. Namun ada sesuatu dalam hati Jenna yang berkata, ini lebih besar dari itu. Jenna menatap pantulan dirinya di kaca. Ara, ternyata kamu bukan orang biasa. Jenna mengambil ponsel lagi. Kak, aku mau kamu cari mobil itu. Platnya, pemiliknya, apapun. Sementara itu, Direktur Han menatap data yang baru masuk dari tim investigasi internal. Ara Seo. Nama lengkapnya ternyata hanya 2 suku kata. Tapi ada satu hal yang membuat Direktur Han berhenti bernapas sebentar. Di sistem pendataan lama,
Ada catatan. ARA S, referensi, Program Beasiswa Keluarga SEO Foundation. Direktur Han menyipit. Keluarga SEO? Dia berdiri cepat. Jangan bilang. Direktur Han menatap foto ARA di ID card perusahaan. Wajah sederhana, tanpa makeup mewah, tapi tatapannya jernih. Siapa kamu sebenarnya, ARA? Hari itu ARA tetap memutuskan bekerja. Ia memakai pakaian yang sama sederhana, tas yang sama. Namun kali ini, ia datang dengan mobil. Mobil tidak terlalu mencolok, tapi tetap jelas bukan mobil biasa. ARA turun cepat, ingin masuk diam-diam. Namun sayangnya, Jenna sudah menunggu di depan lobi. Saat melihat ARA turun dari mobil, mata Jenna melebar. Wah, ARA. Jenna mendekat perlahan, senyumannya tajam. Kamu kaya juga ya sekarang? ARA tegang. Aku cuma nebeng. Jenna tertawa. Nebeng? Sama siapa? Lalu Jenna mendekat dan berbisik pelan di telinga ARA. Kamu pikir aku nggak bakal cari tahu? ARA menatap Jenna tajam. Untuk pertama kalinya, ARA tidak menunduk. Kak Jenna, suara ARA tenang. Aku kesini mau kerja, bukan untuk jelasin hidupku. Jenna membeku sesaat. ARA langsung berjalan pergi, meninggalkan Jenna dengan wajah merah menahan malu. Namun Jenna tidak menyerah. Ia menatap punggung ARA dan berkata dalam hati, kalau kamu punya rahasia, aku akan bongkar di depan semua orang. Sore hari ARA dipanggil ke ruang rapat besar. Begitu pintu dibuka, ARA kaget. Direktur Han sudah duduk di sana menatapnya tajam. Di meja, ada sebuah map coklat. Direktur Han mendorong map itu ke arah ARA. ARA SEO, kamu mau jelaskan ini apa? ARA membuka map itu perlahan. Dan yang pertama kali ia lihat adalah foto kecil ARA saat masih kanak-kanak, berdiri di samping Chairman SEO. ARA membeku. Direktur Han menatapnya dingin. Jangan bohong, aku cuma tanya sekali. Siapa kamu sebenarnya? ARA menatap foto kecil di dalam map itu. Foto dirinya waktu kecil berdiri di samping Chairman SEO. Tangannya gemetar. Di seberang meja, Direktur Han menatapnya tanpa berkedip. Aura dinginnya seperti menekan udara di ruang rapat itu. ARA SEO, nada suaranya rendah namun tajam. Sekali lagi aku tanya, siapa kamu sebenarnya? ARA menelan ludah. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Kalau aku jujur, hidupku akan berubah total. Tapi kalau aku bohong, semuanya bisa lebih berbahaya. ARA menarik napas panjang. ARA menutup map itu pelan. Aku cuma karyawan biasa, Pak. Direktur Han mengernyit. Karyawan biasa tidak akan punya foto dengan Chairman SEO. ARA terdiam. Direktur Han mencondong ke bawah. Aku bukan sedang mengancam. Aku cuma tidak suka ada orang yang menyembunyikan sesuatu di timku. ARA menatap meja beberapa detik, lalu akhirnya berkata, aku mengenal Chairman SEO, tapi aku mohon jangan campurkan itu dengan pekerjaanku. Direktur Han menatapnya lama, seolah membaca pikirannya. Kamu tahu siapa Chairman SEO? ARA mengangguk pelan. Direktur Han berkata tenang tapi menekan. Kalau kamu punya hubungan keluarga dengannya, itu konflik kepentingan. ARA tersentak. Tidak seperti itu. Direktur Han memutar laptopnya ke arah ARA. Di layar muncul sebuah data sederhana, profil dari yayasan. SEO Foundation, program beasiswa khusus. Nama penerima, ARA SEO. ARA memejamkan mata. Direktur Han menutup laptopnya. Kamu bisa jawab dengan jujur sekarang, atau aku yang akan cari jawabannya sendiri. ARA akhirnya berani menatap lurus. Aku anak ketua besar. Ruangan langsung sunyi total. Direktur Han tidak bereaksi berlebihan, tapi matanya jelas berubah. Putri Chairman SEO? Tanyanya pelan. ARA mengangguk. Beberapa detik, Direktur Han hanya menatap ARA. Lalu ia menyandarkan tubuh ke kursi, seolah sedang menahan sesuatu. Kamu putri konglomerat, tapi kamu kerja di sini sebagai admin. ARA tersenyum kecil pahit. Aku cuma ingin hidup normal, Pak. Direktur Han menghela nafas. Aku tidak peduli kamu anak siapa. Tapi aku peduli satu hal. Kenapa kamu sembunyikan? ARA menunduk. Karena aku tidak mau diperlakukan berbeda. Aku tidak mau orang baik karena takut. Aku juga tidak mau orang jahat karena iri. Direktur Han terdiam. Jawaban itu jujur dan dewasa. Akhirnya Direktur Han berkata, baik, untuk sementara, rahasia ini tetap di ruangan ini.
Ara menatapnya kaget. Bak? Direktur Han menatap dingin. Tapi kalau ada orang yang mulai mengincarmu di kantor ini, aku akan ambil tindakan. Ara tidak tahu harus bilang apa. Hanya bisa membungkuk sopan. Terima kasih. Namun, Ara tidak tahu. Ruangan itu ternyata tidak sepenuhnya aman. Di luar ruang rapat, bayangan seseorang berdiri diam. Seorang staf office boy yang membawa alat pel. Tapi matanya tidak seperti office boy biasa. Matanya tajam dan penuh perhitungan. Ia menempelkan telinganya ke pintu sebentar, dan ketika ia mendengar kata Putri Chairman Sio, mulutnya tersenyum tipis. Ia langsung pergi, membuka ponsel, mengirim pesan singkat. Target sudah ditemukan. Putri kembali. Sementara itu, di pantry kantor, Jenna sedang ngopi sore bersama beberapa karyawan lain. Ia bicara santai seolah hanya sharing biasa. Kalian sadar nggak sih, Ara itu aneh? Salah satu karyawan bertanya. Apanya yang aneh? Jenna memainkan sendoknya pelan. Aku lihat kemarin dia turun dari mobil mewah. Terus ada yang jemput dia malam-malam di halte. Mata beberapa orang langsung melebar. Hah? Serius? Wah, siapa dia sebenarnya? Jenna mencondongkan tubuh, berbisik seolah rahasia besar. Katanya sih, dia punya orang dalam. Makanya dia selalu aman walau bikin masalah. Orang lain menyelah. Tapi kemarin yang salah tuh kamu, Jen. Jenna langsung menatap tajam. Maksudku, dia itu terlalu polos buat ukuran orang biasa. Gosip menyebar seperti api. Dan yang paling parah, ada satu kalimat Jenna yang membuat semuanya jadi lebih jahat. Kalau aku sih curiga, dia bukan cewek baik-baik. Beberapa orang terdiam, lalu mulai ikut berbisik. Dan Ara sama sekali tidak tahu. Keesokan harinya, Ara berjalan masuk kantor seperti biasa. Tapi suasananya beda. Biasanya orang cuek, sekarang banyak yang menatap. Ada yang tersenyum aneh, ada yang langsung diam saat Ara lewat. Ara bingung. Saat duduk di meja, ia mendengar dua orang di belakangnya berbisik. Katanya dia punya backing besar. Iya, pantesan berani lawan Jenna. Ara mengerenyit. Lalu bisikan lain terdengar lebih menyakitkan. Jangan ngomong gitu, nanti kita kena masalah sama dia. Iya, dia kan orang penting. Ara menunduk. Ini yang ia takuti. Bukan karena ia mau dipuja, tapi karena ia benci diperlakukan seperti bom yang siap meledak. Malam itu, Ara sudah hampir tidur di rumah besar Sio. Namun tiba-tiba Tuan Lee mengetuk pintu. Nona Ara, ada tamu. Ara kaget. Jam segini. Tuan Lee terlihat tegang. Ini Nyonya Sio Minhi. Ara menegang. Igu tiri. Ara berjalan pelan turun ke ruang tamu. Di sana, seorang wanita elegan duduk anggun sambil minum teh. Gaunnya mahal, rambutnya rapi, senyumnya lembut. Tapi matanya dingin. Saat melihat Ara, wanita itu tersenyum. Oh, jadi kamu Ara. Suara halusnya seperti sutra tapi menusuk. Ara menunduk sopan. Selamat malam. Minhi berdiri, menghampiri Ara pelan. Aku dengar kamu kerja di luar. Bagus, berarti kamu sudah biasa hidup sulit. Ara menatapnya bingung. Minhi lalu menepuk pelan bahu Ara seperti seorang ibu perhatian. Namun kata-katanya membuat Ara beku. Kalau kamu pintar, kamu pergi lagi. Dan kali ini, jangan kembali. Ara membeku. Apa maksud Anda? Minhi tersenyum. Maksudku sederhana. Di keluarga ini cuma boleh ada satu pewaris. Ara merasakan dada sesak. Minhi mendekat dan berbisik tepat di eli Ara. Kamu dulu bisa hilang. Kamu bisa hilang kembali. Ara menegang. Tatapannya bergetar. Minhi melangkah mundur, kembali tersenyum manis seolah tak terjadi apa-apa. Selamat datang di rumah Ara. Malam itu Ara kembali ke kamar dengan tangan dingin. Ia mengunci pintu. Namun saat ia menyalakan lampu, di atas kasurnya sudah ada sebuah kotak kecil. Ara mendekat pelan, jantungnya berdetak keras. Ia membuka kotak itu, dan di dalamnya ada boneka kecil usang. Boneka yang dulu ia pegang saat kecil sebelum ia menghilang. Di bawah boneka itu ada secari kertas bertuliskan, "Kamu ingat kan malam itu?" Ara menjatuhkan kotak itu, dan tiba-tiba ponselnya berdering lagi dari nomor tak dikenal. Ara menatap layar dengan napas putus-putus. Di layar tertulis, Seo Minhi. Ara membeku total. Nama di layar ponsel itu tertulis jelas, Seo Minhi. Ara menatapnya seperti melihat hantu. Tangannya dingin, napasnya tercekak. Padahal ibu tirinya baru saja pergi dari ruang tamu. Lalu kenapa dia menelpon sekarang? Ara ragu beberapa detik, lalu mengangkat pelan.
Halo? Suara di seberang terdengar halus, tenang, terlalu tenang. Tidur yang nyenyak, Ara? Aku harap kamu mulai mengingat semuanya. Ara menelan ludah. Apa yang Anda mau? Minhee tertawa kecil. Aku cuma ingin mengembalikan sesuatu yang dulu kamu tinggalkan. Boneka itu cocok kan? Ara menoleh ke arah boneka usang di atas kasurnya. Tangannya gemetar menyentuhnya. Boneka itu seharusnya hilang bertahun-tahun lalu. Ara berbisik pelan. Kenapa boneka ini ada di sini? Minhee menjawab pelan, seolah sedang bercerita santai. Karena dulu kamu memeluknya saat kamu menangis. Dan kamu berjanji, kamu akan diam. Ara membeku. Aku nggak ngerti. Minhee menghela napas ringan. Tidak apa-apa, aku tunggu kamu ingat. Semakin cepat kamu ingat, semakin cepat kamu sadar siapa musuhmu. Tut, telepon ditutup. Ara terpaku beberapa detik. Lalu perlahan kepalanya berdenyut, semakin kuat. Ara duduk di lantai memeluk boneka itu tanpa sadar. Aromanya samar, seperti parfum tajam yang membuatnya mual. Tiba-tiba potongan ingatan masuk seperti kilatan cahaya. Ruangan besar berlantai marmer. Tangisan anak kecil. Suara wanita berkata, "Bawa dia pergi." Lalu suara pria berteriak marah. Dan suara pintu terbanting. Ara menutup kepalanya. Aku... Napasnya cepat. Ia berdiri sempoyongan menuju kamar mandi menyiram wajahnya. Di cermin, wajah Ara pucat. Aku nggak boleh panik, bisiknya. Aku harus kuat. Namun saat Ara menatap lagi boneka itu, ia melihat sesuatu. Di bagian belakang boneka, seperti ada jahitan baru. Ara membuka jahitan itu pelan. Dan dari dalamnya jatuh sebuah flash disk kecil. Ara menahan napas. Ini apa? Ara memutar flash disk itu di tangannya. Ini bukan barang dari masa kecil, ini baru. Berarti seseorang memasukkan ini sengaja. Ara langsung teringat kata-kata ayahnya. Mereka akan memastikan kamu tidak bisa kembali. Ara menggenggam flash disk itu erat. Pagi itu, Ara datang ke kantor dengan perasaan berat. Begitu masuk, suasana makin aneh. Beberapa orang berhenti bicara ketika Ara mendekat. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang menatapnya dari ujung mata. Ara duduk di meja, mencoba fokus kerja. Tapi tiba-tiba, notifikasi email masuk ke seluruh kantor. Subjeknya bikin semua orang heboh. Info penting, karyawan yang menggunakan jabatan orang dalam. Ara membaca isi email itu, dan tubuhnya dingin. Email itu tidak menyebut nama, tapi semua isinya seperti mengarah padanya. Naik jabatan lewat koneksi, dijemput mobil mewah, pura-pura sederhana, suka cari simpati. Ara menatap layar dengan tangan gemetar. Siapa yang kirim ini? Ara menoleh. Di seberang ruangan, Jenna duduk sambil menatap Ara dengan senyum tipis. Ara langsung paham. Ini kerjaan Jenna. Biasanya, Ara akan diam. Biasanya, Ara akan pura-pura tidak dengar. Tapi hari ini, Ara lelah. Ara berdiri, berjalan langsung ke meja Jenna. Jenna pura-pura kaget. Ara, kenapa? Ara menatapnya tajam. Kak Jenna, email itu kamu yang kirim. Jenna tertawa kecil. Buktinya mana? Ara menahan emosi. Aku nggak pernah ganggu kamu lagi. Kenapa kamu terus nyerang aku? Jenna senyum sinis. Karena kamu sok suci, sok miskin. Padahal kamu jelas punya sesuatu. Ara menahan nafas. Jenna mendekat, berbisik pelan agar hanya Ara yang dengar. Bentar lagi semua orang bakal tahu siapa kamu. Dan saat itu terjadi, aku mau lihat kamu masih bisa senyum. Ara menatap Jenna lalu berkata pelan namun tegas. Kalau kamu mau perang, aku nggak akan lari lagi. Jenna membeku sesaat. Ara berbalik kembali ke mejanya. Dan untuk pertama kalinya, beberapa orang di kantor justru terdiam. Karena mereka melihat Ara bukan lagi korban. Beberapa menit kemudian, sebuah pengumuman muncul di grup internal kantor. Semua karyawan dilarang menyebarkan rumor. Pelanggaran akan ditindak tegas. Direktur Han. Semua orang langsung panik. Astaga, direktur turun tangan. Ini serius. Ara mengangkat kepala. Direktur Han lewat di depan meja Ara, berhenti sebentar.
Tanpa menatap pun ia berkata pelan, "Kamu tidak sendirian." Kalimat pendek itu entah kenapa membuat dadanya hangat. Malam hari, Ara pulang ke rumah C. Di kamar, ia menatap flash disk itu lama. "Aku harus tahu isinya," gumamnya. Ara mengambil laptop, memasukkan flash disk. File di dalamnya cuma satu. Namanya malamitu.mp4. Ara menahan nafas, lalu klik. Video itu menampilkan rekaman CCTV lama. Resolusinya buram, tapi cukup jelas. Ada seorang kecil memakai piyama lucu. Ara menutup mulut. Itu dirinya. Dalam video, terlihat seorang wanita mendekat memakai gaun elegan. Wajahnya tidak terlalu jelas, tapi bentuk tubuh dan gaya rambut, Ara mengenalinya. Min Hee. Lalu, ada dua orang pria mengangkat Ara kecil yang menangis. Ara menggigil. Namun yang lebih mengejutkan, di video itu juga terlihat seorang pria muda berdiri di sudut ruangan, wajahnya samar, seolah ragu. Pria itu seperti ingin menolong, tapi tidak bergerak. Ara menatap layar dengan mata melebar. Siapa dia? Ara memperbesar video, dan saat wajah pria muda itu terlihat lebih jelas, Ara terhenti bernafas. Karena pria itu mirip sekali dengan seseorang yang ia kenal sekarang, Direktur Han. Ara menjatuhkan laptopnya. "Tidak mungkin," bisiknya. Jantung Ara seperti mau pecah. Berarti, Direktur Han sudah ada di hidupku sejak dulu. Saat Ara masih syok, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Kamu sudah lihat videonya kan? Kalau kamu berani buka rahasia itu, kamu akan kehilangan lebih banyak. Ara membalas dengan tangan gemetar. Siapa kamu? Balasan langsung masuk. Aku yang membuat semua orang membencimu di kantor. Dan aku akan pastikan kamu tidak punya tempat lagi. Ara menatap layar. Tangannya bergetar. Tapi kali ini bukan karena takut, karena Ara mulai marah. Keesokan paginya, Ara dipanggil ayahnya ke ruang utama. Di sana sudah ada beberapa orang penting. Pengacara keluarga, sekretaris, dan seseorang yang Ara belum pernah lihat. Seorang pria muda memakai jas mahal, wajahnya tampan, tapi senyumnya licik. Ayah Ara berkata pelan namun berat. "Ara, kenalkan, ini adik tirimu, Seo Jin Hyuk." Pria itu melangkah maju dan mengulurkan tangan. "Akhirnya kita bertemu, kakak." Ara menatap tangan itu, lalu menatap wajahnya. Dan Jin Hyuk berbisik pelan dengan senyum tipis. "Kalau kamu pintar, kamu pergi sendiri. Kalau tidak, aku yang akan membuatmu pergi." Ara membeku. Ara menatap pria muda itu, Seo Jin Hyuk, adik tirinya. Wajahnya tampan, rapi, seperti pangeran yang sempurna. Tapi senyumnya dingin dan penuh perhitungan. Tangan Jin Hyuk masih terulur, seolah ramah, tapi bisikannya jelas. "Kalau kamu pintar, kamu pergi sendiri." Ara tidak menyambut tangannya. Ruangan langsung sunyi. Pengacara keluarga memandang Ara bingung. Sekretaris menunduk takut. Tuan Lee berdiri tegang. Chairman Seo menatap Ara dengan tatapan campur aduk. "Ara," panggil ayahnya pelan, memberi isyarat agar Ara tenang. Ara akhirnya berkata sopan tapi tegas. "Maaf, aku belum siap menghadapi publik. Aku tidak mau jadi tontonan." Jin Hyuk menatap Ara lembut, tapi sorot matanya licik. "Kalau kamu benar pewaris, kenapa takut dilihat orang?" Ara membeku. Pertanyaan itu sederhana, tapi menjebak. Chairman Seo akhirnya berkata berat. "Ara, ini bukan soal mau atau tidak. Ini soal keamanan." Ara menoleh. Chairman Seo melanjutkan. "Kalau identitasmu tetap disembunyikan, mereka akan menyerangmu diam-diam. Tapi kalau semua orang tahu kamu putriku, mereka akan pikir dua kali." Ara menggigit bibir. Jin Hyuk menyenyum tipis, seolah menang. Chairman Seo menatap Ara lembut. "Ara, ayah tidak akan memaksamu berubah. Tapi ayah ingin kamu bertahan." Ara menunduk pelan. Ia mengerti. Di dunia ini, kadang pilihan bukan antara nyaman atau tidak, tapi antara selamat atau hancur. Ara akhirnya mengangguk kecil. "Baik." Jin Hyuk menyenyum. "Keputusan yang bagus, Kak." Tapi di dalam hatinya,
Ara tahu, Jin Hyuk bukan ingin melindungi. Dia ingin menjebak. Di kantor, Direktur Han duduk sendiri di ruangannya. Di mejanya ada 2 hal. 1, foto Ara sekarang. 2, ingatan buram masa kecil yang terus datang. Ia memejamkan mata dan tiba-tiba ia melihat kilatan. Seorang anak perempuan kecil menangis. Tangan kecil itu memegang boneka. Dan seorang pria dewasa berkata, "Jangan ikut campur, Han." Direktur Han membuka mata cepat. "Han?" gumamnya. Ia memegang kepalanya. "Kenapa aku ingat itu sekarang?" Direktur Han menatap jendela. "Ara, hubungan apa kita dulu?" Sementara itu, Jenna dipanggil oleh HRD. Begitu duduk, HRD langsung membuka laptop. "Jenna Kim, kami menemukan pengirim email fitnah kemarin." Jenna pucat. "Apa? Bukan aku." HRD menatapnya datar. "IP address-nya sesuai komputer kamu. Dan kami punya rekaman CCTV pantry saat kamu mengetik." Jenna membeku total. "Kamu akan dapat sanksi. Mungkin pemindahan divisi atau skorsing." Jenna langsung berdiri. "Tidak, ini salah paham. Aku..." HRD memotong tegas. "Perusahaan tidak butuh orang yang suka membuat konflik." Jenna keluar ruang HRD dengan wajah kacau. Di lorong, ia menatap kosong. Lalu menggigit bibir. "Ini gara-gara Ara." Bisiknya penuh benci. Jenna mengeluarkan ponsel, mengetik pesan. "Kak, sekarang saatnya. Hancurkan dia." Malam hari, Ara diberi sebuah dress sederhana tapi elegan oleh pelayan rumah. Tuan Lee berkata sopan, "Nona Ara, besok malam ada acara amal SEO Group. Semua petinggi dan media akan hadir." Ara menatap dress itu seperti menatap bom. "Media?" Suara Ara pelan. Tuan Lee mengangguk. Ara menelan ludah. "Berarti besok malam seluruh Korea, maksudnya seluruh kota akan tahu." Ara mencoba tersenyum. "Oke, aku akan datang." Tapi begitu Tuan Lee pergi, Ara langsung duduk di pinggir ranjang. Tangannya gemetar. "Aku bisa nggak ya?" bisiknya. Ara lalu teringat pesan ancaman, video, dan tatapan Minhee. Ara menutup wajah. Namun saat ia membuka mata, ada satu hal yang membuatnya sadar. Ia tidak bisa terus lari. Keesokan sore, sebelum acara amal, Jin Hyuk mendatangi Ara di rumah. Ia membawa kotak kecil. "Kak Ara, ini hadiah kecil untuk kamu." Ara menatap kotak itu waspada. "Apa ini?" Jin Hyuk tersenyum sopan. "Aksesoris, kamu kan baru kembali, harus tampil pantas." Ara membuka kotak itu. Di dalamnya ada kalung sederhana, cantik, dengan liontin kecil. Ara menatapnya ragu. "Terima kasih." Jin Hyuk mendekat pelan. "Aku harap kakak tidak mempermalukan keluarga. Besok media akan menilai." "Dan kalau kakak gagal," Jin Hyuk tersenyum. Suara rendah. "Bukan cuma kakak yang malu. Ayah juga." Ara menatapnya tajam. "Kamu sebenarnya mau apa?" Jin Hyuk menjawab lembut, seolah baik banget. "Aku mau keluarga ini aman. Dan untuk itu kakak harus tahu tempat kakak." Ara menggenggam tangan. Malam acara amal tiba. Ara turun dari mobil, berjalan di karpet merah. Kamera mulai memotret. Flash menyala berkali-kali. "Ara Seo, siapa Anda? Benarkah Anda putri Chairman Seo? Kenapa baru muncul sekarang?" Ara menahan nafas berusaha tenang. Chairman Seo muncul di sampingnya. Ia menggenggam tangan Ara, lalu menghadap kamera. "Ya, ini putriku." Semua orang heboh. Namun tiba-tiba, seorang wanita muncul dari belakang kerumunan. Bajunya elegan, senyumnya cantik, dan suaranya nyaring. "Chairman, apakah Anda yakin itu putri Anda? Karena setahuku, anak itu dulu sudah mati." Ara membeku. Chairman Seo menegang, dan wanita itu menatap Ara dengan senyum mematikan. Itu Seo Minhee. Suasana gala amal yang tadinya glamor mendadak beku. Lampu kamera menyala berkali-kali. Para wartawan berebut maju. Dan di tengah kerumunan itu, berdiri seorang wanita elegan dengan senyum mematikan. Seo Minhee. Kalimatnya menggema jelas. "Chairman, apakah Anda yakin itu putri Anda? Karena setahuku, anak itu dulu sudah mati." Ara membeku seketika. Tangannya dingin, bibirnya kaku. Orang-orang mulai ribut. "Hah? Mati? Jadi ini siapa?
Ini skandal besar. Chairman Seo menatap Min-hee tajam. Min-hee, hentikan. Tapi Min-hee justru tersenyum manis, seperti tak ada rasa takut sama sekali. Kenapa harus berhenti? Aku cuma ingin memastikan, jangan sampai ada orang memanfaatkan keluarga Seo. Ara merasa seperti seluruh dunia menatapnya. Dan saat itu, Jin Hyuk berdiri di sisi lain, menonton sambil menyimpan senyum kecil. Seolah semua ini sesuai rencananya. Min-hee melangkah maju dengan anggun, mendekati Ara. Kamu? Suara Min-hee lembut, tapi menekan. Kamu benar, Ara? Ara menelan ludah. Aku, Arasio. Min-hee tertawa kecil. Wah, hebat juga ya. Dulu aku ingat kamu anak kecil yang penakut. Sekarang kamu bisa berdiri di depan kamera begini. Ara menggigil. Chairman Seo langsung menarik Ara sedikit ke belakang. Chairman, jangan berani menyentuh putriku. Min-hee menatap Chairman Seo dengan wajah sedih palsu. Aku ini istrimu. Aku cuma khawatir. Kalau benar dia putrimu, mana bukti DNA-nya? Kerumunan langsung heboh. DNA, DNA, beneran gak ini? Ini pasti akting. Ara menggenggam tangan. Ia ingin lari. Tapi kalau ia lari, semua orang akan yakin dia bersalah. Ara menatap ayahnya sekilas. Chairman Seo berkata tegas, bukti akan diberikan, tidak perlu sekarang. Min-hee tersenyum licik. Oh, tidak perlu sekarang, tapi media sudah menunggu. Apa Chairman Seo takut hasilnya tidak sesuai? Chairman Seo menegang, wartawan makin liar. Ara merasa nafasnya sesak. Ara berusaha tenang, namun tiba-tiba ada rasa panas di lehernya. Kalung yang tadi dipakaikan pelayan mulai terasa berat. Lianting yang hangat seperti terbakar. Ara menyentuhnya pelan, dan tiba-tiba, klik. Lianting kecil itu terbuka sendiri. Sebuah benda kecil jatuh ke lantai, seperti chip mini. Seorang wartawan menunduk cepat, mengambilnya. Apa ini? Teriaknya. Wartawan lain mengangkat kamera ke arah benda itu. Ini seperti alat perekam. Semua orang langsung geger. Perekam? Cewek ini merekam di acara gala? Untuk apa? Ara membeku. Dia tidak tahu benda itu ada di kalung. Min-hee menutup mulut pura-pura kaget. Astaga, dia datang ke acara keluarga membawa alat perekam? Chairman, ini bahaya. Ara menatap Min-hee dengan mata gemetar. Dia sengaja. Dia dan Jin Hyuk sengaja. Ara mulai panik. Aku nggak tahu itu ada di situ. Tapi siapa yang percaya? Semua sudah terlanjur menilai. Ara mendengar orang-orang mulai berteriak. Penipu, cari keuntungan, palsu. Beberapa orang tamu menatap Ara dengan jijik. Ara merasa seluruh tubuhnya melemah. Chairman Seo ingin maju melindungi Ara, tapi pengawal menahan situasi karena kerumunan makin liar. Min-hee melangkah mendekat, berbisik pelan pada Ara. Kamu lihat, sekali saja kamu keluar ke publik, kamu hancur. Ara menatap Min-hee dengan air mata yang hampir jatuh. Apa Anda puas? Bisik Ara. Min-hee tersenyum lembut. Belum. Ara menggigit bibir, menahan tangis. Di titik itu, Ara hampir kehilangan pegangan. Tiba-tiba, suara pria terdengar jelas dari belakang kerumunan. Cukup. Suaranya dingin. Orang-orang menoleh. Seorang pria tinggi berjalan masuk. Jas hitam, wajah tegas, langkahnya mantap. Direktur Han. Ara kaget. Kenapa Direktur Han ada di sini? Direktur Han berjalan lurus ke arah Ara. Ia menatap wartawan yang memegang chip rekam itu. Tolong kembalikan. Wartawan menelan ludah. Tapi ini bukti. Direktur Han memotong tegas. Bukti apa? Kamu bahkan tidak tahu itu milik siapa. Min-hee tersenyum tipis. Direktur Han, kamu ikut campur ya? Direktur Han menatap Min-hee tanpa takut. Aku hadir sebagai tamu undangan. Dan aku tidak suka melihat seseorang dipermalukan tanpa bukti. Ara menatap Direktur Han. Dan dadanya hangat lagi. Direktur Han menoleh ke Ara. Kamu baik-baik saja? Ara hampir menangis tapi ia mengangguk. Aku baik. Direktur Han berdiri sedikit di depan Ara. Seperti tameng. Lalu ia menghadap wartawan.
Aku punya rekaman CCTV dari pintu masuk. Kalung itu diberikan oleh siapa, dan siapa yang menyuruhnya? Min Hee menegang. Jin Hyuk yang tadinya santai, matanya langsung berubah. Jin Hyuk tersenyum palsu, melangkah maju. Direktur Han, ini acara keluarga. Kalau kamu punya bukti, serahkan ke pihak keamanan. Jangan memprovokasi media. Direktur Han menatap Jin Hyuk. Aku setuju. Karena itu, aku sudah serahkan ke keamanan. Jin Hyuk membeku. Direktur Han melanjutkan. Dan satu hal lagi. CCTV menunjukkan seseorang dari pihak keluarga memberikan kotak kalung itu ke pelayan. Min Hee menahan napas. Wartawan langsung heboh lagi. Jadi jebakan. Siapa yang kasih? Ini perang keluarga. Min Hee cepat tersenyum, pura-pura tenang. Direktur Han, bukti itu bisa saja dipalsukan. Lagi pula kalung itu hadiah, wajar. Direktur Han menatap dingin. Hadiah yang berisi alat perekam, wajar. Min Hee terdiam. Jin Hyuk mengepalkan tangan di balik punggung. Ara menatap mereka. Dan untuk pertama kalinya, Ara sadar. Mereka tidak takut padanya karena dia lemah. Mereka takut karena kalau Ara berdiri, mereka bisa jatuh. Chairman Seo akhirnya maju, berdiri di depan mikrofon kecil yang tersedia. Ia menatap kamera dan para tamu. Saya akan bicara jelas. Ara adalah putri saya. Dan siapapun yang mencoba menyakiti Ara, berarti melawan saya. Semua orang terdiam. Chairman Seo melanjutkan. Tatapannya tajam ke Min Hee dan Jin Hyuk. Mulai hari ini, Ara akan masuk ke perusahaan pusat, sebagai bagian dari keluarga Seo. Ara membeku. Dia tidak menyangka ayahnya akan mengumumkan itu sekarang. Media langsung heboh lagi. Putri masuk perusahaan. Ini resmi. Ini perang pewaris. Min Hee menatap Ara dengan mata membara. Dan Jin Hyuk kehilangan senyumnya. Saat acara selesai, Ara berjalan keluar bersama Direktur Han. Ara masih gemetar, tapi mencoba kuat. Terima kasih, ucap Ara pelan. Aku nggak tahu harus balas apa. Direktur Han menatap Ara lama, lalu berkata, Kamu masih ingat aku? Waktu kamu kecil. Ara membeku. Direktur Han melanjutkan, suaranya lebih pelan. Aku ada di sana malam itu. Dan aku tidak bisa menolongmu. Ara menatapnya dengan mata melebar. Kamu siapa sebenarnya? Direktur Han menghela napas. Namaku Han Juwon. Dulu aku tinggal di rumah Seo sebagai anak asuh. Ara menahan napas. Tiba-tiba ponsel Ara bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu selamat hari ini. Tapi besok, semua yang kamu sayang akan hancur. Ara menggigil. Dan saat ia menoleh, dari kejauhan, Min Hee berdiri di atas tangga gedung, menatap Ara sambil tersenyum. Ara menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Pesan itu masih terbaca jelas. Kamu selamat hari ini. Tapi besok, semua yang kamu sayang akan hancur. Ara menelan ludah. Matanya beralih ke kejauhan. Di atas tangga gedung acara, Seo Min Hee masih berdiri anggun. Ia tersenyum tipis seperti pemenang, lalu berbalik pergi tanpa rasa bersalah. Ara menggepalkan tangan. Ia tidak lagi bisa diam. Direktur Han menatap Ara. Suaranya tenang tapi tegas. Kamu harus mulai belajar melindungi diri. Karena orang seperti mereka tidak akan berhenti. Ara mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, Ara sadar, ini bukan sekadar hidup sederhana yang terganggu. Ini perang yang sudah dimulai sejak ia kecil. Pagi itu Ara datang ke gedung pusat Seo Group. Bangunan megah, lobi luas seperti hotel bintang 5. Semua orang memakai pakaian rapi, langkah cepat, wajah serius. Ara menatap sekeliling, merasa kecil. Tuan Lee berjalan di sampingnya. Nona Ara, mulai sekarang Anda berada di bawah pengawasan keamanan khusus. Kalau ada sesuatu yang terjadi, langsung bilang saya. Ara mengangguk. Namun begitu pintu lift terbuka, semua orang di lantai eksekutif langsung menoleh. Bisik-bisik langsung muncul. Itu dia, Putri Chairman, yang kemarin viral. Ara menahan napas.
Ia mencoba berjalan tenang, tapi itu sulit karena semua mata menilai. Di depan ruang rapat besar, Min Hee sudah menunggu. Dia tampil elegan seperti biasa, seolah kejadian semalam tak pernah terjadi. "Ara?" Min Hee tersenyum manis. "Selamat datang di tempatmu." Ara menatapnya dingin. "Terima kasih." Min Hee mendekat seolah ingin merapikan kerah baju Ara. "Aku harap kamu tidak kaget. Di dunia ini ada yang akan memujimu, dan ada yang menunggumu jatuh." Ara menepis tangan Min Hee secara sopan. "Aku tidak butuh pujian." Min Hee tertawa kecil. "Bagus, berarti kamu siap untuk dihancurkan tanpa tepuk tangan." Ara menahan emosi. Min Hee lalu menoleh ke orang-orang di sekitar. "Mulai hari ini, Ara ikut rapat eksekutif sebagai observer. Tolong bantu Ara belajar." Kata bantu terdengar manis, tapi Ara tahu itu berarti Ara akan dijadikan bahan tontonan. Jin Hyuk masuk ruang rapat dengan santai, seolah pahlawan perusahaan. "Kakak," sapanya. Manis. Ara hanya mengangguk tipis. Di rapat itu, para direksi membahas proyek besar. Jin Hyuk tiba-tiba berkata, "Aku ingin Kak Ara mempresentasikan laporan performa divisi Sungwo Media." Ara tersentak. "Sungwo Media? Itu perusahaan tempat Ara kerja sebelumnya." Ara belum pernah mempresentasikan laporan untuk level direksi pusat. Chairman Seo menatap Ara. "Ara, kamu bisa?" Ara menelan ludah. Semua mata menatapnya. Ara tahu kalau dia menolak, mereka akan bilang dia tidak layak. Akhirnya Ara berdiri. "Aku akan coba." Jin Hyuk tersenyum. "Silahkan." Ara membuka file, mulai menjelaskan pelan. Ia memakai data yang ia pahami selama bekerja. Namun tiba-tiba, Jin Hyuk memotong. "Kak Ara, data ini tidak sesuai data pusat." Ara kaget. "Tidak sesuai? Tapi ini data resmi dari kantor." Jin Hyuk mengangkat alis. "Kalau Kak Ara salah data, itu bisa membuat keputusan bisnis salah. Berbahaya." Ara merasa panas. Tapi Ara tidak bodoh. Ia menatap layar dan berkata tegas, "Kalau datanya berbeda, berarti ada yang mengubah angka di pusat. Karena sumber laporanku asli." Ruang rapat mendadak hening. Jin Hyuk menyenyum kecil. Ara sadar. Dia mencoba menjebaknya jadi terlihat bodoh, tapi malah membuka kemungkinan ada manipulasi. Chairman Seo menatap tajam para staf IT. "Cek semua data, sekarang." Jin Hyuk tegang. Min Hee menyipitkan mata. Ara berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, Ara menyerang balik tanpa sengaja. Di Sungwo Media, Jenna masih sakit hati. Saat mendengar Ara masuk perusahaan pusat, Jenna makin panas. Dia menulis postingan anonim di forum internal. "Ada yang tahu nggak? Cewek admin kecil itu ternyata putri konglomerat. Pantasan dilindungi." Masalahnya? Jenna lupa satu hal. Direktur Han kini punya wewenang penuh untuk audit divisi. Dan sistem kantor sudah dilacak. Dalam hitungan jam, HRD mendapat laporan. Jenna dipanggil lagi. Dan kali ini, Direktur Han sendiri yang datang. Jenna langsung pucat saat melihatnya. "Pak Direktur?" Direktur Han menatapnya datar. "Kamu sudah terlalu jauh." Jenna menggigil. Aku cuma bercanda." Direktur Han memotong. "Bercanda yang merusak nama orang adalah fitnah." Jenna menunduk. Direktur Han melanjutkan. "Mulai hari ini, kamu dinonaktifkan dari semua akses data. Dan kasus ini akan diproses internal." Jenna gemetar. Dia sadar, dia baru saja menghancurkan dirinya sendiri. Di gedung pusat, Ara keluar dari ruang rapat dengan dada masih berdebar. Ia berjalan menuju pantry. Saat itulah, seorang cewek staf muda menyapanya pelan. Nona Ara?" Ara menoleh. Cewek itu tersenyum hangat, tidak seperti yang lain. "Namaku Sorry, aku staf sekretariat. Aku mau bilang, aku salut. Barusan kamu berani banget." Ara terkejut. "Terima kasih, aku cuma..." Sorry menggeleng cepat. "Banyak orang di sini pintar tapi takut bicara. Kamu baru datang, tapi kamu berani. Itu jarang." Ara merasa hangat. Akhirnya ada satu orang yang melihat Ara sebagai manusia, bukan label. Ara tersenyum kecil. "Senang kenal kamu."
Malam itu, Ara pulang ke rumah Seo. Tapi ada hal aneh. Pelayan yang biasanya ramah, kini terlihat canggung. Ada yang menghindar saat Ara lewat. Ara merasakan udara berubah. Saat makan malam, Chairman Seo berkata pelan, "Ara, ada yang membocorkan jadwalmu." Ara menegang. "Jadwalku?" Chairman Seo mengangguk. "Kita mendapat laporan, ada orang di dalam rumah ini yang bekerja untuk Minhee." Ara membeku. Berarti selama ini bahayanya bukan dari luar, tapi dari dalam rumah. Ara menatap sendoknya. Tiba-tiba ia sadar arti pesan Minhee. "Kamu akan kehilangan tempat." Ara menggenggam tangan di bawah meja. Malam itu Ara kembali ke kamar. Ia menutup pintu, mengunci rapat. Saat menyalakan lampu, di meja riasnya sudah ada satu surat. Ara membuka surat itu perlahan. Isinya cuma satu kalimat. "Besok, jam 7 malam, datang sendiri ke rooftop gedung pusat. Kalau tidak, ayahmu akan menyesal." Ara menjatuhkan surat itu. Napasnya cepat. Ia menatap ponselnya, lalu mengirim pesan ke Direktur Han. "Pak, saya butuh bantuan. Sepertinya mereka akan menyerang besok." Ara menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, Ara sadar dia harus memilih, lari atau menghadapi. Ara menatap surat itu dengan napas tercekat. "Besok, jam 7 malam, datang sendiri ke rooftop gedung pusat. Kalau tidak, ayahmu akan menyesal." Kata-kata itu bukan ancaman biasa. Itu seperti perintah. Ara menelan ludah, lalu menatap ponselnya. Pesan yang ia kirim ke Direktur Han sudah terbaca, tapi belum dibalas. Ara berjalan mondar-mandir di kamar. Kalau dia datang, bisa jadi perangkap. Kalau dia tidak datang, ayahnya bisa disakiti. Dan yang paling menakutkan, mereka tahu jadwalnya. Berarti benar, ada orang dalam. Ara memejamkan mata. "Aku nggak bisa lari lagi," bisiknya. Tak lama, ponsel Ara bergetar. Balasan dari Direktur Han masuk. "Jangan pergi sendirian. Aku ikut, dan jangan bilang siapapun selain aku." Ara menahan napas. Entah kenapa, kalimat itu membuatnya sedikit tenang. Ara membalas cepat. "Baik, Pak. Tapi mereka bilang harus sendiri." Balasan Direktur Han langsung muncul. "Kalau itu perangkap, mereka hanya ingin kamu percaya kamu sendirian." Ara menggenggam ponsel erat. Benar, mereka ingin Ara merasa tidak punya siapa-siapa. Hari itu, Ara tetap masuk kerja seperti biasa. Tapi suasana gedung pusat seperti menekan. Staf lebih banyak menatap. Beberapa direksi membicarakan rumor tentang putri chairman yang tiba-tiba muncul. Di lantai eksekutif, Minhee duduk anggun dalam rapat kecil. Di sampingnya ada Jin Hyuk. Minhee tersenyum. Jam 7 malam, semuanya selesai. Jin Hyuk mengangkat alis. "Kamu yakin dia akan datang?" Minhee menatapnya dingin. "Kalau dia benar anak C, dia akan memilih ayahnya." Jin Hyuk menyeringai. "Bagus, aku muak dengan wajah polosnya itu." Minhee menyesap teh pelan. "Tenang, hari ini semua orang akan melihat siapa dia sebenarnya." Tepat pukul 18.55, Ara naik lift sendirian menuju lantai tertinggi. Lift terasa lambat. Detik-detik terasa seperti jam. Ara menggenggam tasnya kuat. Di dalam tas itu ada ponsel dan flash disk cadangan. Pintu lift terbuka. Koridor rooftop kosong. Ara menelan ludah lalu berjalan pelan. Dan ketika pintu rooftop dibuka, angin kencang menyambutnya. Atap gedung itu luas, gelap dan hanya ada satu lampu kecil menyala. Di bawah lampu itu, berdiri seseorang. Ara menyipit. "Itu, sorry, teman baru Ara." Ara kaget. "Sorry, kamu ngapain di sini?" Sorry menunduk. "Ara, aku disuruh." "Maaf." Ara membeku. "Disuruh?" Sorry mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca. "Nona Ara, tolong pulang. Mereka bilang kalau kamu datang, semuanya lebih cepat selesai." Ara mundur satu langkah. Jadi benar, Sorry adalah orang dalam. Ara menahan sakit di dada. "Aku percaya sama kamu." Suara Ara pelan. Sorry menangis. "Aku juga nggak mau, tapi ibuku sakit. Mereka janji bayar operasi." Ara terdiam. Ia ingin marah, tapi ia tidak bisa, karena ia tahu dunia mereka memang kejam. Suara langkah sepatu terdengar dari pintu rooftop. Ara menoleh cepat.
Min Hee muncul dengan tenang, seperti ratu yang datang melihat eksekusi. Di belakangnya, Jin Hyuk berjalan santai sambil tersenyum. Ara, Min Hee menghela napas ringan. Kamu benar-benar datang. Ara menatap mereka tajam. Kalian ancam ayahku. Jin Hyuk tertawa kecil. Kami? Mengancam? Kami cuma mengingatkan kamu posisi kamu. Ara menggenggam tangan kuat. Kalau kalian mau aku pergi, bilang saja. Jangan seret orang lain. Min Hee tersenyum lembut. Bagus, berarti kamu paham. Min Hee lalu mengeluarkan ponsel, menampilkan foto. Foto Chairman Se sedang bersama seseorang, terlihat seperti sedang diikuti diam-diam. Ara membeku. Itu ayah. Min Hee menurunkan ponselnya. Kalau kamu menolak, foto berikutnya bisa lebih buruk. Ara menggigit bibir sampai terasa perih. Apa yang kalian mau? Jin Hyuk melangkah maju. Kamu tanda tangan satu surat. Surat pengunduran diri sebagai ahli waris. Ara terkejut. Mustahil. Min Hee tertawa kecil. Kamu boleh bilang mustahil, tapi jangan lupa, kamu bukan satu-satunya yang bisa kehilangan. Ara menahan napas. Di titik itu, Ara benar-benar terpojok. Tiba-tiba, suara pintu rooftop terbuka keras. Berhenti! Semua menoleh. Direktur Han berdiri di pintu, wajahnya dingin, tatapannya tajam. Jin Hyuk terkejut. Kamu? Min Hee menyipit mata. Direktur Han, kamu ikut campur lagi? Direktur Han melangkah maju. Aku bukan ikut campur, aku menghentikan kejahatan. Min Hee tersenyum meremehkan. Kejahatan? Kami hanya keluarga yang bicara. Direktur Han mengeluarkan ponselnya menyalakan rekaman suara. Di rekaman itu terdengar jelas, suara Min Hee. Kalau dia tidak datang, ayahnya akan menyesal. Min Hee membeku. Direktur Han menatap tajam. Ini ancaman, dan kamu melakukannya di area kantor pusat. Kamu pikir aman? Jin Hyuk mulai panik. Ayah tidak akan percaya pada orang luar sepertimu. Direktur Han menatap Jin Hyuk datar. Aku bukan orang luar. Ara menoleh cepat. Hah? Direktur Han menghela napas. Karena dulu, aku dibesarkan di rumah Se. Aku saksi malam itu. Ara terpaku. Min Hee menegang. Apa maksudmu? Direktur Han menatap Min Hee. Malam kamu menyuruh orang membawa Ara kecil pergi. Aku melihat semuanya. Ara menutup mulut. Jadi benar, Direktur Han ada di sana. Min Hee tersenyum kecil, berusaha tetap tenang. Kalau kamu melihat, kenapa kamu diam? Kenapa kamu tidak menyelamatkannya? Direktur Han memejamkan mata sebentar, seperti menahan rasa bersalah lama. Karena aku masih anak-anak, dan aku diancam. Ara menatapnya. Direktur Han melanjutkan pelan. Orang yang mengancamku bukan Min Hee, tapi seseorang yang lebih tinggi. Ara membeku. Siapa? Direktur Han menatap Ara lurus. Orang yang punya kuasa di perusahaan ini, bahkan lebih dari Min Hee. Min Hee menugang. Jin Hyuk menelan ludah. Ara berbisik. Siapa? Direktur Han berkata perlahan. Ketua Dewan Lama. Orang yang dulu bekerja sama dengan Min Hee. Ara tercekak. Min Hee tertawa kecil, tapi kali ini terdengar panik. Kamu tidak punya bukti. Direktur Han mengangkat ponselnya. Aku punya, dan aku sudah kirim ke Chairman Se. Min Hee membeku. Sorry jatuh terduduk, menangis ketakutan. Tiba-tiba, suara notifikasi masuk ke ponsel Ara. Pesan dari ayahnya. Ara, pulang sekarang. Kita akan adakan rapat keluarga malam ini. Semua akan diputuskan. Ara menatap layar. Rapat keluarga. Berarti perang ini akan selesai. Ara menoleh ke Min Hee dan Jin Hyuk. Min Hee masih tersenyum, tapi matanya tidak lagi tenang. Jin Hyuk mulai mundur pelan. Wajahnya tegang. Ara menggenggam ponselnya kuat. Dan kali ini, Ara berkata pelan tapi tegas. Sekarang, giliranku. Malam itu, rumah besar keluarga Se tidak terasa seperti rumah, tapi seperti ruang sidang. Lampu-lampu terang, pengawal berjaga di setiap sudut, dan semua orang berkumpul di ruang utama. Ara berdiri di tengah ruangan dengan napas stabil, meski jantungnya masih berdetak keras. Di kursi utama, Chairman Se menatap semua orang dengan wajah lelah namun tegas. Di sisi kanan, Se Min Hee duduk anggun seolah tak pernah berbuat salah. Di sampingnya, Se Jin Hyuk menahan wajah tegang. Di sisi kiri, berdiri Direktur Han.
Dan Ara bukan lagi gadis sederhana yang selalu menunduk. Ara sudah cukup. Chairman Se berkata berat. Mulai malam ini, tidak ada lagi rahasia. Min-hee tersenyum tipis. Bagus, aku juga ingin semuanya jelas. Ara menatap Min-hee tanpa gentar. Chairman Se menoleh ke Ara. Ara, apa kamu yakin ingin lanjut? Ara mengangguk. Aku yakin. Chairman Se menghela napas, lalu menatap seluruh ruangan. Direktur Han sudah mengirim rekaman, dan aku sudah melihat semuanya. Min-hee membeku sedikit, tapi masih mencoba tenang. Rekaman apa? Tanya Min-hee. Chairman Se menjawab tegas. Rekaman malam saat Ara kecil dibawa pergi. Jin Hyuk terkejut. Ayah, itu sudah lama. Chairman Se memotong. Diam. Suara itu membuat semua orang terdiam. Ara menahan napas. Ia menunggu. Tuan Lee menyalakan layar besar. Video muncul. Ara kecil menangis, memeluk boneka. Lalu terlihat jelas, seorang wanita berdiri dan memberi perintah. Meskipun wajah buram, suaranya jelas. Suara Se Min-hee berkata, bawa dia pergi. Jangan biarkan dia kembali. Ruangan seperti membeku. Ara menutup mulut. Chairman Se mengepalkan tangan kuat-kuat. Min-hee tersenyum kaku. Video bisa diedit. Aku tidak tahu itu apa. Chairman Se menatap tajam. Kalau begitu, dengarkan ini. Direktur Han maju dan memutar rekaman suara yang ia ambil di rooftop. Suara Min-hee terdengar jelas. Kalau dia tidak datang, ayahnya akan menyesal. Min-hee benar-benar membeku. Jin Hyuk mulai panik, melirik ibunya. Ara menatap Min-hee. Suaranya pelan, tapi tajam. Sekarang kamu masih mau bilang itu bukan kamu. Min-hee menatap Ara. Lalu tertawa kecil. Tawa yang dingin. Oke, aku akui. Semua orang tersentak. Min-hee berdiri. Ya, aku memang menyuruh orang membawa kamu pergi. Ara menggigil. Chairman Seo berdiri juga. Kamu berani? Min-hee tersenyum sinis. Berani? Aku hanya melindungi anakku. Kamu pikir aku akan membiarkan pewaris lain hidup nyaman? Ara menatap Min-hee dengan mata panas. Jadi selama ini, kamu tidak pernah melihat aku sebagai anak kecil. Kamu lihat aku cuma sebagai ancaman. Min-hee menatap Ara dingin. Benar, kalimat itu menghantam Ara lebih sakit dari apapun. Chairman Seo berkata dengan suara menahan amarah. Tidak mungkin kamu bergerak sendirian. Min-hee mengangkat alis. Apa maksudmu? Chairman Seo menatap Direktur Han. Direktur Han maju, mengeluarkan satu map dokumen. Ada orang lain. Dia bukan keluarga Seo. Tapi dia ada di dalam grup ini. Ara menahan napas. Direktur Han membuka map itu. Aku menemukan transaksi lama. Pembayaran besar kepada 2 orang yang membawa Ara pergi. Semua menahan napas. Direktur Han melanjutkan. Pembayaran itu berasal dari rekening perusahaan. Atas nama mantan ketua dewan. Chairman Seo menatap tajam ke layar. Ara kaget. Jadi, bisik Ara. Bukan cuma Min-hee. Min-hee tersenyum miring. Dunia bisnis itu kotor, Ara. Aku hanya bermain sesuai aturan. Chairman Seo menatap Min-hee dengan mata penuh kecewa. Aturan? Kamu menghancurkan anakku. Min-hee mengangkat bahu. Dan lihat sekarang, dia kembali. Berarti dia kuat. Ara menggenggam tangan. Kalimat itu membuat Ara sadar satu hal. Min-hee tidak akan pernah menyesal. Ara melangkah maju, menatap ayahnya. Ayah, aku nggak minta balas dendam. Chairman Seo menatap Ara dengan mata berkaca-kaca. Tapi ayah ingin. Ara menggeleng pelan. Aku cuma ingin satu hal. Aku ingin hakku sebagai anak diakui. Aku ingin hidup tanpa dikejar-kejar. Ara menoleh ke Min-hee dan Jin Hyuk. Aku tidak akan mengambil semuanya. Tapi aku juga tidak akan pergi. Min-hee tertawa kecil. Kamu pikir kamu bisa bertahan di dunia ini? Kamu terlalu lembut. Ara menatap Min-hee tajam. Aku lembut. Tapi aku bukan lemah. Untuk pertama kalinya, Ara berbicara tanpa takut. Aku hidup sendiri bertahun-tahun. Aku dihina di kantor. Aku difitnah. Tapi aku tetap berdiri. Jin Hyuk menggenggam tangan.
Min-hee menatap Ara tajam. Ara melanjutkan. Mulai sekarang, aku akan hidup sebagai Ara Seo, bukan lagi orang yang sembunyi. Chairman Seo mengangkat tangan. Cukup. Semua diam. Chairman Seo berkata tegas. Seo Min-hee, mulai malam ini, kamu tidak punya hak di rumah ini. Kamu akan keluar. Dan kasus ini akan diserahkan ke jalur hukum internal keluarga. Min-hee membeku. Jin Hyuk berdiri cepat. Ayah, kamu nggak bisa. Chairman Seo menatap Jin Hyuk tajam. Kamu juga. Kamu pewaris. Tapi kamu harus belajar. Kamu tidak akan mengambil apapun lewat kecurangan. Jin Hyuk menegang. Ara terkejut, tapi juga lega. Min-hee tertawa getir. Kamu memilih dia? Tanya Min-hee pada Chairman Seo. Setelah semua yang aku lakukan untukmu? Chairman Seo menjawab pelan tapi menusuk. Justru karena semua yang kamu lakukan, aku tidak bisa memaafkanmu. Min-hee terdiam. Untuk pertama kalinya, topengnya retak. Beberapa hari kemudian, Ara kembali ke kantor pusat. Namun kali ini, suasananya berbeda. Staf tidak lagi berbisik jahat. Mereka menghormati. Sori kembali bekerja setelah dibantu biaya operasi ibunya oleh Ara sendiri. Sori menangis dan meminta maaf berkali-kali. Ara hanya berkata, aku maafkan, tapi jangan jual orang baik lagi. Sementara itu, Jenna resmi dikeluarkan dari divisi karena pelanggaran berat. Bukan karena Ara balas dendam, tapi karena perbuatannya sendiri. Dan Direktur Han, ia berdiri di depan kantor Ara, membawa 1 kopi hangat. Kamu masih baik-baik saja? Tanyanya pelan. Ara mensenyum kecil. Aku masih belajar. Direktur Han menatap Ara lama. Ara, aku mau menebus kesalahanku waktu kecil. Kali ini, aku nggak akan diam. Ara menatap Direktur Han. Bibirnya bergetar. Lalu Ara mengangguk pelan. Oke, tapi jangan pergi. Direktur Han mensenyum kecil. Tidak akan. Ara berdiri di balkon kantor pusat, menatap kota yang luas. Dulu ia hidup sederhana dan sendirian. Dulu ia berusaha kecil agar aman. Tapi sekarang, Ara tetap sederhana, tetap lembut. Namun ia tidak lagi lari. Karena Ara sudah belajar. Hidup bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling berani tetap berdiri walau disakiti. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ke channel Cerita Drakor. Tunggu cerita terbaru berikutnya. Terima kasih.